Ketika Donald Trump memenangi pemilihan Presiden Amerika Serikat untuk kali kedua, beberapa pengamat yakin masa jabatan pertamanya dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana ia akan menjabat sebagai Presiden AS untuk kali kedua. Masa jabatan pertama Trump dapat dilihat sebagai contoh bagaimana ia menjabat sebagai Presiden AS, termasuk kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Trump menawarkan sejumlah kebijakan kunci, termasuk membangun tembok perbatasan dan melarang Muslim masuk ke AS. Ia pun menampilkan diri sebagai sosok anti-sistem dan kerap berjanji bakal menguras rawa korupsi di AS. Setelah berhasil menang secara mengejutkan pada pemilu AS 2016, Trump berupaya mengubah visi politiknya menjadi tindakan nyata, meski dengan sejumlah hasil berbeda, kata Anthony Zucher, koresponden BBC untuk wilayah Amerika Utara. Salah satu proyek yang belum selesai adalah menutup perbatasan selatan AS. Pada masa jabatan pertamanya Trump tidak memperoleh persetujuan Kongres atas pendanaan pembangunan tembok. Sekarang dia sepertinya bakal menepati janji kampanye untuk menyelesaikan pembangunan tembok perbatasan. Berikut sejumlah kebijakan yang amat mungkin kembali dilanjutkan Trump. Imigrasi dan perbatasan menjadi isu kunci dalam kampanye Trump untuk pemilu kali ini. Dalam sebuah pidatonya, ia sempat mengatakan imigran telah meracuni darah negara, dan mereka bertanggung jawab atas naiknya harga rumah-rumah dan melonjaknya angka kejahatan. Ini adalah pernyataan tak berdasar. Tanpa bukti, ia pun sempat menyatakan negara-negara seperti Venezuela sengaja mengosongkan penjara dan rumah sakit jiwanya serta mengirimkan para penghuninya ke AS. Bila terpilih kembali, Donald Trump berjanji akan melanjutkan pembangunan tembok perbatasan dengan Meksiko. Untuk periode keduanya, Trump berjanji akan mengusir jutaan orang asing yang tak punya dokumen resmi dari AS. Ini ia sebut bakal jadi deportasi terbesar dalam sejarah AS. Menurut Pew Research Center, per 2022 ada 11 juta migran tanpa dokumen resmi di AS. Trump bilang angkanya jauh lebih banyak dari itu. Banyak pakar telah memperingatkan bahwa deportasi massal migran akan memakan biaya besar dan sulit dilakukan, serta dapat berdampak negatif pada beberapa bidang ekonomi yang mengandalkan para tenaga kerja ilegal itu. Menurut perkiraan organisasi FWD, AS, ada 5,2 juta orang tanpa dokumen resmi di AS selama pandemi yang bekerja di sektor-sektor esensial. Ini termasuk 1,7 juta orang yang bekerja di keseluruhan rantai produksi dan pemasaran pangan. Lebih lanjut, Trump berjanji bakal menutup perbatasan dengan Meksiko dan terus membangun tembok antara kedua negara. Ini adalah salah satu janji utama saat Trump pertama menjabat Presiden AS. Baca juga, di akhir masa jabatannya dahulu, Trump mengeklaim berhasil membangun tembok sepanjang kira-kira 727 km, meski sebenarnya hanya 129 km yang benar-benar baru, sisanya adalah renovasi pagar lama. Trump pun sempat mengusulkan untuk menghidupkan kembali kebijakan yang bakal memaksa para pencari suaka tinggal di Meksiko hingga permohonannya disetujui, serta untuk menghapus hak warganegaraan bagi anak-anak para imigran ilegal yang lahir di AS. Kinerja ekonomi AS yang relatif baik selama pemerintahan Trump sebelum munculnya pandemi COVID-19 menjadi salah satu aspek yang paling menguntungkan pencalonannya pada 2024. Menurut studi lembaga survei Gallup yang dirilis pada 9 Oktober, 54% pemilih yakin Trump dapat menangani masalah ekonomi lebih baik daripada saingannya Kamala Harris. Bila menang dan memimpin AS lagi, Trump berjanji akan kembali memotong pajak seperti yang telah dilakukannya dahulu. Di periode pertama, misalnya, ia memangkas pajak perusahaan jadi 21, meski ini hanya sementara. Kini, Trump bahkan ingin menurunkan kembali pajak perusahaan jadi hanya 15% serta menghapus pajak atas tip dan pajak atas pemasukan yang diterima para pensiunan dari program jaminan sosial AS. Ia pun berencana meningkatkan produksi energi AS, utamanya dengan mengeksploitasi bahan bakar fosil, karena menurutnya ongkos energi yang tinggi telah berdampak pada kinerja ekonomi AS. Namun, langkah ini dapat berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia.